Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari kuartil, yaitu yang pertama terdapat kuartil tengah atau kuartil kedua atau bisa disebut dengan Q2, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi dua bagian yang sama banyak. Yang kedua yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah atau disebut Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Dan yang ketiga yaitu kuartil ketiga atau kuartil atas atau Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Nah, kuartil sendiri terdapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuartil tunggal dan kuartil kelompok. Berikut cara menentukan kuartil tunggal dan kuartil kelompok. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu seperti ini soalnya. Kemudian pertanyaannya adalah menentukan Q1 dan Q3. Langsung saja langkah yang pertama yaitu menentukan N atau banyaknya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian diurutkan terlebih dahulu. Nah, langsung saja untuk Q1 rumusnya adalah I plus N1 per 4. Karena ini menentukan Q1, jadi I-nya menjadi 1. N plus 1 per 4 sama dengan 7 plus 1 bagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Kemudian 2 kita menentukan data kedua. Data kedua adalah 1, 2. Jadi 2 sama dengan 2. Kuartil 1 hasilnya adalah 2. Yang kemudian adalah menentukan kuartil 3, yaitu karena ini kuartil 3 jadi 3 N plus 1 dibagi 4 sama dengan 3 7 plus 1 bagi 4 sama dengan 3 kali 8 bagi 4 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, data ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hasilnya kuartil 3 adalah 7. Yaitu cara menentukan kuartil kelompok. Contoh soalnya seperti ini, kita nilai frekuensi, kemudian kita menentukan frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Caranya, yang pertama, kelas yang pertama karena 1 jadiin 1. Kemudian 1 ditambah 5. Begini ya, ditambah hasilnya 6 di sini. Kemudian 6 ditambah 5. Hasilnya 11 dan seterusnya sampai ke bawah. 11 ditambah 15 jadi 26. 26 ditambah 8 jadi 34. 34 tambah 4 38. Kemudian 38 tambah 2 sama dengan 40. Nah, 40 ini hasil dari jumlah dari nilai-nilai ini. Kemudian langsung saja kita pertanyaannya adalah tentukan Q1-nya. Langsung saja kita menentukan letak Q1 terlebih dahulu. Letak Q1 caranya adalah I per 4 kali N. Nah, karena ini Q1 jadi I-nya menjadi 1 kali N sama dengan 1 per 4. N-nya berapa tadi? Jumlahnya totalnya sebenarnya adalah 40, jadi 40. Hasilnya adalah 10. Nah, 10 itu termuat di mana? Di frekuensi kumulatif yang mana? Jadi 10 termuat dalam 11. Jadi kelas Q1 ada di sini. Nah, Q1 di situ. Langsung Q1
sama dengan TBQ1 plus, ini rumusnya ya, bisa dilihat di makalahnya, nah, cara menentukan TBQ1. TBQ1 itu nilai terendah dari kelasnya dikurangi 0,5, itu sudah menjadi rumus. Jadi TBQ1-nya itu 52 dikurangi 0,5, jadinya 51,5. Kalau misalkan nanti menentukan Q1, nah kelasnya berada di sini yang 34 frekuensi kumulatifnya. Jadi cara menentukan TBQ1-nya yaitu 61 dikurangi 0,5. Jadi seperti itu ya. Langsung ditulis 51,5 ditambah tadi sudah ditentukan, ini adalah 10. Kemudian frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif Q1, kelas Q1 ada berapa? Gini, cara menentukannya adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Jadi berapa? Nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Berarti 6, kan sebelumnya kelas Q1. Berarti tulis 6. Kemudian menentukan frekuensinya. Frekuensi dari kelas Q1 adalah 5. Seperti ini. Kemudian P. Cara menentukan P yaitu seperti dihitung mulai dari 42 ke 46. Itu ada berapa? Berarti 42, 43, 44, 45, 46, ada 5. Jadi itu nilainya yang kelas ini itu sama. Nilainya sama, berarti ada berapa? Ada 5. Kemudian 51,5 gini ya, langsung aja ya. Ini 51,5 ditambah 4 sama dengan 55,5.